Jadi apa-apa yang hasil dengan khumul, tidak keterkenalan, tidak mau dikenal, tidak mau masyhur, itu hasilnya sempurna. Tapi sebaliknya, kalau orang hasilnya dari keterkenalan, dia banggakan dirinya, dia sebut dirinya, sebut kehebatannya, sampai orang kenal, itu nggak sempurna hasilnya. Nah, ini bacaan kita adalah mengacu kepada pokok bahwasanya kita berbuat sesuatu tidak pengen diketahui orang, nggak pengen dikenal orang, semata-mata karena Allah. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi, amin. Kalau tandaan saya halaman 11 di bawah ya. Thumma dzakara al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-halata allati in kana al-'abdu 'alayha kana mukhlasan bil ma'nayaini, faqala dafnu idfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu najahuha, la yatimmu nitajuha. Idfan, kuburkanlah, pendamkanlah wujudaka, akan keberadaanmu di bumi khumul, di bumi menutup diri. Fama nabata, maka apa yang tumbuh, mimma lam yudfan, dari sesuatu yang tidak dipendam dari khumul, atau apa yang tidak dipendam, disimpan dalam khumul, la yatimmu nitajuha, niscaya tidak sempurna hasilnya. Jadi kita disuruh supaya menutup diri dari kemasyhuran, menutup diri dari dikenal orang. Jadi kalau orang yang ibadah, yang mengajar, yang dakwah hasil dengan sebab menutup diri, itu hasilnya akan sempurna. Tapi kalau orang yang hasilnya dalam dakwah dan ibadah dari keterkenalan, kemasyhuran, ini tidak sempurna. Itu dua pokok ikhlas. Jadi kalau orang beribadah menutup diri, nggak mau terkenal, nggak mau disebut namanya, itu ibadahnya tandanya ikhlas.
semata-mata karena Allah. Tapi kalau orang ibadah pengen dikenal, pengen disebut oleh orang, itu berarti ibadahnya ada harapan pujian orang, riya, dan imbalan dari orang. Ini dua pokok. Jadi kalau kita ibadah dan dakwah dalam keadaan tidak mau terkenal, tapi Allah berikan hasil yang sempurna. Contohnya bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan dakwah, gak ada yang kenal. Bahkan Nabi dakwah di Taif ditimpukin, dicaci maki, gak terkenal. Dan waktu itu Nabi gak marah, tidak membalas dengan cacian, tidak membalas dengan lemparan, tapi Nabi balas dengan doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku yang melempari aku, karena dia belum kenal aku. Nih, khumul berarti. Nabi khumul terkenal sampai sekarang. Bahkan nggak ada orang yang terkenal kayak Nabi. Setiap hari orang puji Nabi. Kalau ada orang Muslim 3 miliar, berarti setiap sholat sebut nama Nabi adalah dalam selawat Allahumma sholli ala Muhammad 2 kali. Kalau satu rakaat 2 kali, 17 berarti 34 kali. Kalau orangnya ada 2 miliar berarti tiap hari disebut 74 miliar. Padahal waktu itu Nabi gak pengen terkenal. Allah jadikan luar biasa, hasilnya orang kenal semua. Nah, ini contoh. Jadi apa-apa yang hasil dengan khumul, tidak keterkenalan, tidak mau dikenal, tidak mau masyhur, itu hasilnya sempurna. Tapi sebaliknya, kalau orang hasilnya dari keterkenalan, dia banggakan dirinya, dia sebut dirinya, sebut kehebatannya, sampai orang kenal, itu enggak sempurna hasilnya. Nah, ini bacaan kita adalah mengacu kepada pokok bahwasanya kita berbuat sesuatu tidak pengen diketahui orang, nggak pengen dikenal orang, semata-mata karena Allah. Itu yang sempurna. Dikuatkan dengan hadis Nabi, makana lillahi yatim wa makana lighairillahi la yatim. Apa yang dikerjakan karena Allah yatim sempurna. Apa yang dikerjakan lighairillah bukan karena Allah enggak sempurna. Nah, ini bacaan kita tentang memendam kemasyhuran, memendam sebutan nama untuk supaya ikhlas. Dalam syarah sedikit diterangkan, la syai'a adarra ala muridi minas syuhrati, dan tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan atas orang yang menuju akhirat, murid, orang yang menghadapi kebahagiaan akhirat, itu adalah, jadi tidak ada yang lebih bahaya bagi orang murid yang mengadakan akhirat itu daripada kemasyhuran. Pengen masyhur itu paling bahaya bagi orang yang ibadah, yang ingin menuju jalan bahagia. Wastis'aru sid, merasa disebut-sebut namanya, sid atau masaud, dia merasa, oh saya disebut nama saya, dipuji nama saya, itu lianna dzalika min a'zami hududhihi allati huwa ma'murun bitarkiha. Karena pengen terkenal, pengen disebut-sebut nama itu adalah di antara yang paling besar bagiannya, itu yang dia itu adalah diperintahkan untuk ditinggalkan.
Jadi kalau pengen terkenal, pengen disebut, itu paling besar andilnya nafsu di padanya. Itu paling besar andil nafsu kalau orang yang mengerjakan suatu pengen disebut, pengen dikenal. Makanya diperintahkan bitarkiha, meninggalkannya. Ya. Wa mujahadatan nafsi biha fiha, dan berjuang dirinya untuk melakukan perlawanan dengan pengen syuhrah. Ya, mujahadah pada pengen syuhrah masyhur, allati huwa matal wa allati huwa mutalabun biha, yang berjuang itu adalah dituntut dengan ketidakterkenalan dengan khumul. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang mengajar kita ikhlas. Ikhlas dengan cara enggak mau dikenal, ikhlas dengan saya enggak mau disebut nama-namanya oleh orang. Ya. Qala Ibrahim ibni Adham, kasabtu, ya, kanastu bi arwahihim al-mazabila. Kanastu, saya sapu, saya bersihkan sampahan-sampahan itu dari hati saya. Jadi seolah-olah pengen terkenal itu bagaikan sampahan dalam hati, bagaikan kotoran dalam hati. Makanya saya bersihkan mazabil, sampahan-sampahan itu dari hati saya, dari jiwa saya. Jadi berarti jiwanya, hatinya enggak pengen masyhur, enggak pengen terkenal. Nah, itu yang diperintahkan ya, oleh Ibrahim Adham. Ya, wa qala Abu Sikhtiyani, dan berkata Abu Sikhtiyani radhiyallahu anhu, walillahi ma qala wallahi ma sadaqallahu abdan, ma sadaqallaha abdun illa sarrahu alla yash'ura bimakanihi. Berkata Abu Ayyub, berkata Ayyub Asy-Sikhtiyani radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah, ma sadaqallahu, tidak membenarkan Allah akan seorang hamba. Ma sadaqallaha abdun, terbalik, ma sadaqallahu abdun, tidak membenarkan seorang hamba akan Allah, tidak membenarkan hamba akan Allah. Artinya tidak melakukan sesuatu yang benar kepada Allah oleh seorang hamba. Siapa? Illa, kecuali sarrahu, menggembirakan dia, anna alla yash'ura bimakanihi, bahwa dia tidak merasa dengan kedudukannya, dia tidak merasa dengan ketinggiannya. Jadi kata Abu Ayyub, orang baru benar kedudukannya sama Allah kalau orang yang gembira dalam keadaan tidak merasa kedudukannya. Jadi dia sholat, saya hamba Allah yang lemah, yang rendah, yang gak ada artinya, gak ingat kedudukannya dan pangkatnya. Ini setiap orang yang tidak merasa akan kedudukannya, itulah orang yang sudah beribadah dengan Allah dengan benar. Sadaqallaha abdun, jadi membenarkan akan Allah, akan imannya kepada Allah, akan Islamnya kepada Allah, akan ihsannya kepada Allah, seorang hamba yang tidak merasa punya kedudukan.
Ada yang nggak terkenal, nggak merasa terkenal, nggak merasa pengen disebut. Nah, jadi setiap dia ibadah merasa saya hamba Allah yang lemah, yang tidak berdaya, yang kuasa hanya Allah. Ini kalau ada perasaan itu, itulah hamba yang berhasil beribadah dengan benar, iman dengan benar, ihsan dengan benar. Ya. Wa qala rajulun li Bishr ibn al-Harith radhiyallahu anhu, ausini, qala ukhmul dzikraka wa atib mat'amaka la yash'ur bimaka wala wa qala ba'duhum radhiyallahu anhu i'rif rajulan a'rafu rajul ma a'rifu rajulan ahabba ayyurafa illa zahaba dinuhu waftadoha. Dan berkata Haris radhiyallahu, dan berkata Bishr al-Haris radhiyallahu anhu, ausini, wasiatkan kepada saya. Ada orang ngomong Bishr, coba kasih wasiat saya, kasih pesan saya, kasih nasihat saya. Faqala, maka dia berkata, ukhmul dzikraka, pendamlah pendamlah sebutanmu, pendamlah keterkenalanmu. Jangan kamu pengen terkenal, jangan kamu pengen disebut namamu, pendam dengan khumul. Kedua, atib mat'amaka, baikkan makananmu, halalkan makananmu. Dan yang ketiga adalah ala as'ud makanaka, dan jangan merasa dua. Jadi humullah dan makan yang halal. Itu nasihatnya hanya dua. Humul, jangan pengen terkenal dan pengen masyhur, dan makan yang halal. Itu kata Bishr al-Hafi. Jadi kebaikan orang untuk mencapai kesempurnaan cukup dia makan halal, dan cukup dia menjadi orang yang humul, orang yang tidak mau terkenal. Wa qala ba'duhum radhiyallahu anhu, ma a'rifu rajulan habba ayyurafa illa dhahaba dinuhu waftadoha. Tidak saya tahu seorang yang pengen terkenal, pengen masyhur, pengen disebut namanya, dan kan akan hilang agamanya dan menjadi buruk. Jadi kalau orang pengen terkenal, orang pengen disebut-sebut namanya, pengen masyhur, itu bukan lebih baik, hilang agamanya dan juga menjadi buruk, nggak jadi terkenal. Jadi dunia akhirat rugi, agamanya hilang, mungkin ibadahnya dia ibadah tapi nggak ada pahalanya, dia taat nggak ada pujian, nggak ada rahmat dari Allah, rugi akhiratnya dan rugi dunianya. Waftadoha, di dunia pun menjadi buruk. Nah ini berarti kalau orang yang suka masyhur dan terkenal, rugi dunia dan akhirat. Ya, ya. Allahu a'lam. Saya kebetulan lagi kurang sehat, batuk mulu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ditandain.